Oke, jadi hari ini kita kalian coba mengenal terkait perangkat lunak Mendeley. Memang opsinya ada banyak ya selain Mendeley. Saya juga sekarang pakai yang Zotero ya. Tapi kita coba dulu yang Mendeley. Jadi kalian uh, istilahnya mengenal dulu terkait Mendeley, terus apa fungsinya dan tujuannya itu Mendeley itu untuk apa gitu ya, memudahkan kita untuk apa gitu ya. Saya coba share ini yang lainnya. Jadi nanti kalian kan udah saya kasih linknya juga. Jangan lupa untuk komputernya yang Windows, tolong di download dari sini, di download saja. Kemudian jangan lupa untuk create account ya, create account. Setelah downloadnya jalan, nanti bikin account, nanti diisi saja apa saja permintaannya, alamat emailnya sama passwordnya gitu ya. Jangan lupa nanti kalau udah di download, ini linknya ini udah jadi, nanti diinstal untuk masuk ke aplikasi Mendeley-nya ya. Jadi jangan lupa sign in untuk akun yang udah kita buat gitu ya. Nanti kalian jangan lupa masuk ke linknya ini untuk install ya. Jadi nanti tadi yang udah menginstal dan udah coba bikin akun tadi David ya. David. Nanti David kasih info ya kalau ada kesulitan. Nanti biar teman-temannya kalau David bisa nanti bisa ngubungin David untuk kesulitan kalau ada installnya. Oke, jadi sebenarnya Mendeley ini adalah database gitu ya. Jadi kalau kita mau menulis sesuatu pasti kita punya literatur atau daftar pustaka gitu ya, yang harus kita kumpulkan gitu ya sebelum kita menulis gitu atau istilahnya background knowledge gitu ya. Jadi background knowledge-nya itu dicoba dikumpulkan dulu apa saja, terus literaturnya apa saja yang kita baca itu kita masukkan ke dalam Mendeley ini. Nanti penulisnya di sini kan ada beberapa folder ya. Folder ini kita buat untuk kegiatan apa saja. Nanti bisa diisi dengan kontennya. Jadi ini ada nama penulisnya siapa, tahun berapa terbitnya, terus judulnya apa, sumbernya dari mana, terus tanggal kita ini ya input ke dalam Mendeley itu. Jadi nanti terbuka semua dalam satu account itu kita bisa punya database hingga ribuan ya. Jadi ribuan mana yang kita baca, kita catat, terus kita citasi gitu ya. Jadi nanti bisa dikumpulin artikel apa saja yang memang relevan yang mau kita tulis gitu ya. Misalnya mau nulis tentang arsitektur vernakular, berarti tinggal dicari literatur ya. Nah, literaturnya formatnya PDF ya. Nanti kita cari literatur atau buku yang dalam format PDF, terus dimasukkan ke dalam Mendeley, terus nanti kalau buku yang bagus dia otomatis ya tertulis siapa nama penulisnya, terus tahun berapa, kemudian judulnya apa, sama nama artikelnya gitu ya. Tapi kalau bukunya itu scan atau buku bukan dari jurnal, itu biasanya nanti kita nulis sendiri ya. Setelah kita input, nanti kita tulis namanya, nama penulisnya siapa, kemudian tahun berapa terbitnya, terus judulnya apa gitu ya. Jadi nanti kita membuka aplikasinya ini kita bisa baca di dalam Mendeley itu ya. Jadi artikel PDF yang kita kumpulkan itu kita bisa baca di Mendeley. Oke, ini ya. Jadi tujuan Mendeley ini adalah sebagai ini ya, database manager ya. Jadi kumpulan artikel yang kita baca, tadi ada beberapa teman yang baru masuk. Jadi untuk yang baru masuk jangan lupa ini ya, untuk mendownload link Mendeley yang udah saya kasih tadi, di download terus buat account ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kemudian setelah kalian install Mendeley ini, kalian perlu ini untuk artikelnya gitu ya, untuk kontennya itu apa saja gitu ya, untuk bisa dapat rujukan artikel gitu. Nanti kalian bisa klik di ini ya, di tools kalau nggak salah, nanti kita praktekkan. Di toolsnya ini dicari terkait artikel ya, online artikel. Jadi kalian bisa mencari dari sumber Mendeley terkait jurnal apa saja atau tulisan apa saja yang sudah ada atau sudah terpublikasi gitu ya. Jadi nanti dicari misalnya tentang konten Balikpapan gitu ya. Jadi ketik aja tentang Balikpapan, nanti akan muncul artikel-artikel yang relevan dengan judul keyword yang kita pakai gitu ya.
Misalnya Balikpapan nanti akan muncul jumlah artikel, ini dibaca berapa orang gitu ya, dibaca berapa reader, terus berapa orang melakukan citasi atau menggunakan artikel itu sebagai referensi utama gitu. Kalian bisa cek, nanti bisa dibuka gitu. Kemudian nanti bisa dilakukan, misalnya artikel ini mau kita pakai gitu ya, mau kita pakai untuk referensi artikel kita. Nanti tinggal ini ya, tinggal klik add library, nanti file ini akan masuk ke dalam Mendeley kita, nanti akan masuk di sini gitu. Tanggal editnya hari ini gitu, tanggal masukinnya hari ini. Nanti kita bisa baca artikel ini di dalam Mendeley, atau bisa juga kita baca di view PDF ini di dalam browser ya. Untuk artikel yang misalnya kita ada sumber artikel yang tidak kita mau, kita tidak mengambilnya dari Mendeley gitu ya. Misalnya nanti dari sumber, misalnya dari jurnal arsitektur Uniba gitu ya. Kita buka browser sendiri, nanti tinggal artikelnya diklik, nanti tinggal dipilih aja, tinggal bikin ini apa namanya, Chrome ya, kalau nggak salah. Add-on-nya Chrome ya, atau Microsoft Edge ya, tinggal contoh mana yang mau kita citasi. Nanti akan masuk ke dalam database ini. Kemudian dari rangkaian pencarian ini, sebenarnya tujuannya adalah untuk ini ya, memudahkan kalian di, sebentar, saya pindahkan ke Word ya. Nanti saya pindahkan ke Word ini. Oke, nanti akan saya gunakan di sini ya. Jadi nanti kalian Mendeley ini, nanti kalau dia diinstal, terus nanti jangan lupa add-on yang untuk Microsoft Word-nya ya, nanti akan muncul di sini ya, terkait citasinya apa. Kemarin udah disampaikan kalau nggak salah. Mungkin saya ke ini ya. Kalau ini udah disampaikan, saya coba ke ininya aja ya, buka Mendeley-nya dulu deh. Biar kalian tahu seperti apa Mendeley. Sebentar, saya pindah ke Mendeley-nya dulu. Ini ya, jadi nanti Mendeley yang udah kalian install dan itu sudah membuat account, itu nanti akan munculnya seperti ini ya. Jadi ada kumpulan artikel yang kita kumpulkan dalam keperluannya apa gitu ya. Misalnya kita mau nulis tentang teori kebudayaan, berarti kita kumpulkan artikel-artikel yang relevan terkait kebudayaan gitu ya. Nah, cara mencari artikelnya tinggal diklik di sini aja. Terus searching artikel online nih. Jadi kalian coba cari artikel ini secara online gitu. Nanti akan otomatis muncul di sini. Dia akan muncul di sini ya. Nanti akan cari aja tentang Balikpapan. Nanti akan muncul artikel-artikel apa saja yang relevan terkait keyword Balikpapan gitu ya. Misalnya Balikpapan IKN gitu. Ada berapa banyak artikel yang punya kata kunci tentang Balikpapan dan IKN gitu. Kita bisa lihat di database sini ada sekitar puluhan ya artikel yang menggunakan keyword tentang Balikpapan dan IKN gitu ya.
Terus nanti bisa dilihat mana yang paling baru, artikel mana yang paling baru, ini yang paling baru, terus cari mana yang paling banyak citasi. Gitu. Mana yang paling banyak itu dijadikan rujukan untuk kalian melakukan kutipan gitu ya. Jadi nanti misalnya nulis skripsi, nanti tinggal dicari di sini artikelnya apa saja, misalnya tentang arsitektur vernakular misalnya. Kalian cari saja arsitektur vernakular gitu. Ini ada banyak arsitektur vernakular yang bisa dicitasi ya. Atau kalian mau ini ya, membuka dulu ya, dibuka PDF. Nanti akan muncul PDF-nya yang rujukan yang mau kita baca. Oh, dia terdownload ya. Oke. Atau kalian lakukan ini ya, add library ya. Di add library nanti akan muncul di ini di dalam library dan yang baru saja kita download. Ini tadi ya, yang di sini. Kita coba yang lain. Ini kalau ada tulisan open access, ini berarti dia bisa diakses gratis ya PDF-nya ya. Tapi kalau dia nggak ada tulisannya open access, itu berarti kalian harus membeli ya artikelnya. Nah ini aksesnya berarti PDF-nya tersedia ya. Sama nanti tinggal diklik get PDF, nanti akan muncul nih. Dia akan ngumpulin sendiri PDF. Coding saya berat sekali ya. Tidak muncul ya. Dicoba yang sudah ada PDF. Ini salah satu ini ya, salah satu artikel yang udah di-download sempurna gitu ya, PDF-nya. Jadi kalian bisa baca di sini terkait PDF-nya itu apa saja gitu ya. Terus isinya tentang apa saja gitu. Kemudian kalian mau melakukan citasi gitu ya. Kalian mau, oh ini mau saya copy, mau saya tulis mau saya taruh di artikel saya gitu ya. Nanti ditandain seperti ini, di highlight tuh. Jadi poin-poin mana saja itu ditandain untuk dicitasi gitu ya. Kalian bisa melakukan ini, kemudian nanti kalian tinggal ini ya, tinggal buka Word-nya. Kalau sudah diinstal Word-nya seperti ini, saya tadi saya mau lakukan citasi pada Setioko, Bambang Setioko. Oke, tadi ini saya citasi. Saya akan muncul, jadi kalimat ini saya ambil dari Setioko gitu ya. Artikelnya artikel Setioko ini tahun 2011 ya.
Saya mengkopinya dari sini ya, penggunaan ini namanya Bambang Setioko gitu ya. Tahun 2011 gitu ya. Nah, makanya akan muncul saya mau pakai nih rujukannya Setioko. Dan jangan lupa untuk memasukkan daftar pustakanya gitu ya. Daftar pustaka ya, untuk ditelusuri ya. Jadi Setioko yang jadi rujukan ini apa gitu ya, bukunya itu apa, Setioko 2012 itu apa gitu. Ini ya, jadi otomatis muncul ya ketika kita udah melakukan citasi nama Bambang Setioko 2011 tadi ini nanti akan muncul otomatis untuk rujukannya ini siapa gitu ya. Setioko tahun 2011 namanya ini, dan jurnalnya adalah jurnal modul gitu ya. Jurnal modul, terus ini adalah doi, link untuk artikel ini di mana gitu ya. Artikel ini ada di mana lokasinya, kalau ada mau dicek gitu ya, ditulis dicek lagi. Oke, jadi tadi ada dua ya. Jadi kalian harus install Mendeley-nya dulu. Mendeley download, kemudian membuat account, terus ini ya melakukan download untuk ini ya, Mendeley for Microsoft Office ya. Nanti di link ini ada Microsoft Office-nya, bentar ya. Link untuk Microsoft Office. Setelah download ini, kalian klik ini ya, di bawah ini ada web importer. Web importer ini untuk melakukan plugin di sini ya. Nanti ketika diklik untuk install, nanti akan muncul ini. Dan nanti misalnya ada artikel mau dicitasi, tinggal klik ini aja ya. Nanti dia akan melakukan citasi. Tapi kalau plugin ini muncul untuk Microsoft Office tadi. Jadi kalian jangan lupa menginstal ini dulu. Coba kita coba install yang Microsoft ini. Nanti klik ini ya, get Mendeley cheat test. Terus nanti jangan lupa untuk diikutin aja prosesnya, nanti akan muncul di sini ya, akan muncul nanti di Office kalian ya. Ini akan ada muncul ini di referensi. Terus nanti akan ada window baru ya, toolbar baru untuk melakukan aplikasi. Oke, mungkin yang udah install tadi David ya, coba David ini ya, gantian share desktop ya, biar yang lain juga bisa. David kalau sudah diinstal mungkin bisa share desktop. Yang lain coba install juga ya. Saya coba share Pak. Tiffany install nggak Tiffany? Sudah Pak. Ini Pak. Ya, Tiffany, Agnes. Ini yang sudah login ini. Ya, ini berarti udah login ya. Tinggal ini ya, David ngambil artikel ya, tinggal artikel untuk dimasukin di sini. Jadi klik di tools, coba ke tools. Toolsnya itu search artikel online ya. Nah, mungkin nanti ada muncul window baru, nanti David cari aja artikelnya tentang arsitektur apa ya, modern coba. Tes Pak. Arsitektur modern. Nah, udah muncul, jadi mungkin ada yang mau sign in dulu kali. Sign in dulu itu David ya. Ya, udah ulangi lagi arsitektur modern misalnya. Oke, mungkin itu yang kajian arsitektur modern pada prasarana tuh di @library, David. Yang ya, bawahnya lagi. Yang artikel kedua itu. Oh, ini Pak ya. Ya, terus add to library. Oke, baru lihat ke Mendeley-nya. Wih, udah masuk Pak.
Langsung Nah, ya? udah ada dia otomatis kalau gitu online, jadi dia langsung masuk ke database kita ya, manajer kita, jadi Mendeley manager kita. Itu kalau diklik 2 kali bisa dibaca nggak? PDF-nya muncul nggak? Buka aja 2 kali. Klik 2 kali. Keluarnya di Ya, sini klik 2 Pak ya? kali. Ya, klik 2 kali coba. Bisa nggak PDF? Nggak bisa Pak. Keluarnya ini notebook. Oh ini nih. Coba, Get ya PDF. itu get PDF. Oh, Nah, oke Pak. ya, jadi kan dia udah muncul PDF-nya. Jadi ini untuk PDF yang ini ya, open source ya, yang maksudnya yang terbuka ya, yang nggak harus membeli, jadi kita ada PDF-nya. Tapi kalau mau melakukan citasi, tapi PDF-nya kita nggak perlu gitu ya, tinggal dicitasi aja, diklik add to library, tapi PDF-nya nggak bisa kita baca ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi David sudah punya satu ini ya, database untuk artikel ya. Kemudian ini David buka yang web browsernya yang Mendeley tadi. Ini Pak. Yang web. Ini. Lain. Yang kamu download tadi, yang melakukan download pertama kali. Ini Pak. Oh, yang ke bawah aja, download itu di pojok kanan bawah tuh kan ada download tuh. Oh ini. Ya, nanti coba yang ya itu Citation plugin. Ya, coba get Mendeley. Coba get it, no? Ya, untuk nggak punya akun ini. Nggak punya Pak. Oh, nggak punya ya. Bacakan Windows-nya, Office-nya. Bajakan nggak apa-apa sih. Biasanya kita bikin account aja, tapi nanti installnya tinggal dari situ. Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya udah ada, bisa. Coba aja. Nanti bikin account dulu, David ya. Coba enter bisa nggak? Bisa nih Pak. Ya. Ini apa bacanya coba? Ya, get it now. Get it now. Oh 36 Pak ya? 365. Ya, bagian lagi. Bisa nggak? Ya, open in Word ya. No. Bisa Pak? Ya, udah muncul ya, itu di sebelah kanan ya. Ya, trust this add-in, trust. Klik trust itu. Yang mana Pak? Oh ini ya. Ya. Nah, nanti diklik itu sebelah kanan itu, pojok kanannya Mendeley ya. Bisa nggak? Sebentar Pak, ini klik dulu. Ya, diklik. Nanti login kayak ini. Ya, get started nanti login. Ya, login ke akunnya David. Oke, bisa Pak. Ya, nanti di situ dilihat nanti udah ada yang link kita pakai. Nah, nanti itu tinggal di citasi. Coba David klik di Word-nya, di kertas Word-nya. Ya, terus terus saya mau citasi, klik yang tabel kanannya itu yang citasi ya. Yang contengan itu kita ambil. Kajian arsitekturnya diambil. Ini Diklik ya, Pak. ya. Nah, ya kan terus insert citation.
Oke, terus turun ke bawah, kursornya turun ke bawah, bikin daftar isi. Ya, daftar isi. Center, terus masukin yang poin 3 tuh, titik-titik 3. Poin Kanan, ya ya. atas. Ya. Itu insert bibliografi. Continue ya. Oke, jadi ya. Jadi nanti semua gitu ya. Nanti untuk tugas semesternya rencananya seperti ini sama seperti kakak kelas kalian. Jadi nanti menulis artikel terkait misalnya terkait bangunan apa gitu ya. Bangunan stadion misalnya stadion Batakan gitu ya. Nanti kalian cari rujukannya di web gitu ya di web tadi artikel apa saja ya tentang Stadion Kota Balikpapan itu nanti dicitasi. Jadi nanti dimasukkan ke dalam Word gitu ya. Nanti kemudian nanti dibikin daftar pustakanya gitu ya. Saya udah mencitasi 10 artikel gitu ya. Jadi nanti kalian citasi, nanti ditulis topik yang kalian bahas itu apa tentang stadion itu dalam perspektif arsitektur gitu ya. Kalian tulis, terus mencitasi artikel yang ada di Mendeley gitu ya. Nanti munculkan daftar pustaka juga ya. Jadi nanti saya bisa tahu oh ini memang sudah menggunakan tools macam-macam ini gitu ya. Jadi nggak manual seperti yang biasa kita pakai. Memang ribet pertama kali install, tapi nanti kalau udah terinstall seperti ini David, nanti kalian tinggal ada baca apa file PDF, tinggal klik kanan citasi, nanti akan masuk ke dalam ini ya, langsung masuk ke dalam Mendeley, udah langsung di citasi, langsung ditulis ulang gitu ya. Jadi kalian nggak perlu mikir tentang ini lagi ya format daftar pustaka ya. Jadi misalnya ada ini kalau cuma 10 memang mencitasi daftar pustaka nggak ribet ya. Tapi kalau nanti bikin skripsi itu kan minimal rujukannya ada sampai 30 ya, 30 sampai 50 rujukan. Nah, itu kalau nggak dikelola dengan baik atau nggak pakai Mendeley nanti kan kalian susah tuh. Ini formatnya udah saya tulis belum ya di daftar pustaka. Misalnya dihapus juga udah saya hapus kayak di daftar pustaka gitu ya. Jadi itu ya, nanti untuk Mendeley, untuk ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, berarti kalau misalnya sudah kita masukkan di sini, kita boleh kutip apa aja toh Pak di jurnalnya itu? Ya, boleh. Jadi ketika udah, ya itu nanti ada di pembahasan lanjutannya. Jadi kalau kita tujuan ini adalah menghindari plagiarisme ya. Jadi kita ada dalam teknik penulisan itu kita menghindari copy paste yang benar-benar di copy tanpa menulis rujukannya. Misalnya kalian ngambil tentang Wicaksono ini tentang hasil penelitiannya dia, misalnya dalam arsitektur modern prasarana sekolah itu harusnya seperti ini gitu kan. Terus kalian copy ditulis di Word gitu ya, tapi kalian tidak melakukan kutipan ya, kutipan ini dari mana ini. Nanti yang baca itu menafsirkan, wah ini berarti dari statementnya si David gitu ya. Statementnya David adalah tentang arsitektur modern itu mendukung prasarana sekolahan gitu. Padahal itu ada rujukannya. Nah nanti kalau ada yang mengkaji terkait artikel kalian itu akhirnya nanti jadi ini ya, jadi kena plagiarisme ya. Nah, ini adalah copy paste dari penelitiannya orang atau artikelnya orang yang duluan terbit. Nah ini kan artikelnya 2020 ya. Bisa jadi kalian kena ini artikelnya orang ini gitu ya. 2020 ini udah nulis duluan tapi kok dibahas lagi di sini dan dianggap sebagai temuannya dia gitu ya. Jadi itu tujuannya untuk mendelay. Jadi setiap apa yang kita ambil dari internet itu jangan lupa memasukkan sumbernya gitu. Kita nggak rugi kok untuk sumbernya. Dan yang menerima kutipan itu pasti happy aja ya karena tulisannya dikutip. Ya. Udah lagi David? Itu aja Pak. Ya ini sebentar si Bigel ya. Iya Pak. Mana? Izin tanya Pak, untuk searching ini materi di Mendeley yang kan biasanya kalau cari jurnal tuh kan penulisan dibatasi tuh 5 tahun. 5 tahun kan Pak. Nah, itu tuh gimana cara cari searchingnya di Mendeley supaya
yang updatean terbaru, bukan tahun di bawahnya 5 tahun gitu nah Pak. Terus kalau yang ini ya yang kedua Pak, berikutnya kalau misalnya kita cari materinya di luar dari Mendeley Pak, misalnya pakai Google Scholar atau Cendekian. Nah, itu tuh cara masukin materinya ke dalam Mendeley-nya gimana ya Pak? Harus connect memang WiFi ya Pak? Iya, kalau WiFi iya ya. Tapi kalau udah di-download sih bisa. Sebentar saya kasih lihat ini ya jawabannya ya. Sebentar saya share desktop. Oke, di sini kan kalau tentang arsitektur vernakular misalnya gitu, kita kan bisa lihat ini sorting ini ya. Jadi kita bisa lihat tahun dia terbit juga ya. Jadi misalnya mau pakai yang 5 tahun terakhir juga bisa kita sortir ya artikelnya apa saja yang 5 tahun terakhir. Kemudian kalau terkait Google Scholar ya Scholar lah ya. Kalau mau download itu sebenarnya tinggal di ini ya. Tinggal di drag aja ya. Kalau kita udah punya PDF-nya, sumbernya bukan dari Mendeley tadi, kita tinggal ambil saja. Misalnya kita mau ambil rujukannya ini ya. Ini ya, ada file PDF nih, hasil saya download ya. Misalnya ini dulu deh. Tinggal ditaruh gini aja ya, di dalam Mendeley, nanti dia akan jalan sendiri. Misalnya. Tinggal diseret, terus ditaruh di dalam Mendeley. Mendeley saya penuh nih. Jadi dia slow respon. Atau kalian add ini ya, add from import from folder ya. Ini ya. Nah dia akan masuk di sini ya. Biasanya kalau dia nggak dari Mendeley, Abigail, dia akan ini ya, ada format-format yang ini ya, format yang nggak sesuai gitu ya. Misalnya tadi mana yang sudah kita tunjuk? Nih ya. Ini loadingnya agak lama punya saya. Jadi memang Mendeley ini harus connect sama internet ya. Jadi kalian untuk karena dia akan selalu ini ya sinkronisasi ya dengan file yang ada di Microsoft Office sama yang ada di database kita. Ya, jadi ini udah muncul rujukannya kan dia nggak ada dari Mendeley tadi, tapi bisa dari mana saja, bisa dari Google Scholar, bisa dari jurnal open source lainnya ya. Yang penting ini ada PDF-nya, nanti diseret masuk ke dalam Mendeley atau di ini ya, di dalam ini ya, tadi ini add new ini ya, import from komputer, file yang udah kita download gitu ya. Udah muncul ini, nah, tinggal biasanya nanti kalau yang dari file PDF masuk ke Mendeley, nanti dicek ini ya, terkait formatnya ya, apakah udah sesuai, nama jurnalnya adalah jurnal teknik komputer, terus tahunnya 2022, halamannya adalah 44-58 dan volume 1 nomor 1 ya. Ini sama judulnya ya, dicek apakah sama dengan artikelnya. Namanya penulisnya dicek juga gitu. Biasanya kalau yang dari PDF kita seret itu biasanya dia nggak sesuai template yang Mendeley kan. Jadi ada yang nama jurnalnya agak baca, tahunnya kadang nanti harus kita tulis 2022 gitu. Tapi nggak apa-apa kan kita memasukkannya sekalian kita ngecek ya. Sekalian kita membaca artikelnya ini. Oke. Udah itu aja Abigail tadi. Saya agak lupa. Pertanyaannya 2 tadi. Iya Pak, pertanyaan 2. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau diskusi? Tadi David tadi sudah ya, udah bisa menginstal. Abigail tadi udah bisa diinstal? Sudah Pak. Udah, oke. Siapa ya? Si Husna aja. Husna ada nggak? Ada Pak. Ada.
Udah install? Tadi udah buat akun Pak, tapi belum install, belum kayak punya Om David itu. Udah bikin akun, tapi udah download ya? Oke. Siapa? Tiffany yang tadi sudah download. Iya Pak. Ya, udah sampai mana? Di library. Tinggal kasih masuk ke Word-nya aja Pak. Lupa caranya. Bentar, masukin ke Word. Saya tadi nge-share screen-nya ini aja ya. Yang Mendeley-nya nggak share tadi ya. Tadi saya nunjukin Mendeley input PDF tadi kelihatan ya. Saya input PDF di Mendeley tadi kelihatan nggak? Enggak ya. Saya screen-nya tadi screen web ya. Kayak ini ya untuk import PDF ya. Atau langsung di drag dari folder juga bisa. Diseret dari folder bisa. Oke, dia Julie Mendeley. Oke, untuk yang di Office tadi sudah coba dicontohin ya sama David ya. Untuk yang artikelnya udah masuk di ini, udah masuk daftar pustaka, terus cara masukinnya, terus jangan lupa untuk misalnya udah ada yang dihapus atau ada yang diganti, artikelnya jangan lupa untuk melakukan refresh ya. Biasanya ini refresh ini bertujuan untuk sesuatu yang ada di Mendeley itu kita perbaiki, misalnya hurufnya huruf besar, huruf kecil gitu ya. Terus mau kita perbaiki gitu ya. Nah di sini kan dia ngikutin apa yang ada di Mendeley sebelumnya gitu. Nah ini kita citasi gitu ya. Nah ini kan formatnya nggak sesuai nih. Jadi nanti biasanya saya perbaiki di Mendeley-nya, terus nanti jangan lupa untuk melakukan refresh ya. Refresh untuk apa yang udah diperbaiki yang ada di Mendeley-nya. Oke, ada yang mau diskusi dulu terkait ini? Nanti diusahakan muncul Mendeley citasinya ini ya. Ada yang mau diskusi? Agnes mana Agnes? Iya Pak. Lemes banget. Sudah sampai mana Agnes installnya? Sudah terinstall Pak, tapi belum sampai keluar kayak gini sama kayak Pani tadi juga. Belum keluar ini ya, Microsoft Office ya? Iya Pak. Oke, nanti dilihat ini ya, rekaman perkuliahannya ya. Jadi ini rekamannya nanti saya coba upload. Yang seminggu kemarin juga nanti saya upload. Nanti kalian lihat lagi prosedur untuk installnya ini ya. Nah ini nanti akan kepake, Mendeley ini kepake terus ya. Nanti di semester depan kalian metode penelitian arsitektur, nanti penulisan artikelnya nanti pakai Mendeley juga ya. Karena nanti yang dikumpulin file Office ya, bukan file PDF. Jadi nanti di submit untuk file Office-nya, nanti akan saya cek ini pakai Mendeley apa enggak gitu ya. Kan bisa dicek berdasarkan atribut-atribut ini ya. Jadi bisa jadi yang ada copy paste dari sesuatu tapi dia bukan pakai aplikasi Mendeley, kalau diklik dia ketahuan bukan ini ya, bukan atribut ya, file atribut. Jadi nggak muncul di daftar pustaka. Nah itu bisa jadi kalian melakukan plagiasi gitu ya, tapi tidak melakukan citasi untuk siapa penulisnya gitu ya. Tuh, jadi nanti jangan lupa untuk install Mendeley-nya. Nanti di pertemuan lanjutannya kita bahas terkait ini ya, plagiarism check ya. Di bagaimana artikel yang kalian tulis itu
tidak dianggap sebagai persentasenya itu plagiasinya itu berapa persen gitu ya. Jadi kakak-kakak angkatan kalian yang udah melewati teknik penulisan, jadi ketika melakukan metode penelitian mereka tidak melakukan citasi ya, jadi ditulis ulang atau diparafrase gitu ya. Akhirnya ketika dicek tugas-tugas mereka dia udah lolos plagiarism check. Itu ya, jadi nanti ini dilengkapin, jadi kalian nanti untuk Mendeley-nya sudah di-download, diinstal, kemudian untuk Microsoft Office-nya jangan lupa untuk diinstal juga, biar di Microsoft Office-nya muncul account seperti ini ya, dan toolbar ini ya. Jadi nanti setiap untuk tugas lanjutannya nanti tinggal copy, tinggal melancarkan saja bagaimana mengutip artikelnya orang gitu ya, untuk penulisan ilmiah di materi kita. Oke, itu ada yang mau didiskusikan lagi? Mahasiswa kita. Kalau tidak ada saya screenshot absensi ya. Bentar. Saya screenshot dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya perkuliahannya hari ini ya. Nanti di pertemuan lanjutannya, harapannya mahasiswa-mahasiswi udah install ini ya, Mendeley tadi, dan sudah ada di Microsoft Office ya. Jadi nanti kita coba bagaimana menulis artikel atau menulis teknik penulisan ilmiah itu langsung dari Microsoft Office. Jadi saja dari saya tutup perkuliahannya ya. Selamat sore dan assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.